Baiklah teman-teman, kalau daunnya sudah berubah seperti ini, lebih coklat warnanya, itu tandanya udah matang. Tapi silahkan dulu dites. Tadi masaknya kurang lebih 40 menit dengan api sedang. Oke, siap diangkat, kemudian didinginkan. Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau bikin botok. Botok ini bisa dibungkus menggunakan daun pisang, tapi kalau misalnya tidak punya, boleh juga langsung aja dimasak di atas panci ataupun wajan. Bahan-bahannya 10 buah cabai hijau, 2 batang daun bawang, kemudian 5 helai kacang panjang, daun melinjo secukupnya, teri Medan ataupun teri halus seperti ini sebanyak 100 gram, pete Cina 250 gram, lalu udang basah yang kecil-kecil, boleh pakai boleh tidak ya, ini sebanyak 250 gram, kelapa parut yang muda banget 1 butir. Bumbunya 12 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, 10 buah cabai rawit merah, 10 buah cabai merah keriting, setengah sendok makan kaldu bubuk, 3/4 sendok makan garam atau sesuaikan dengan asinnya ikan teri, 2 sendok makan gula merah, 1-2 buah tomat, boleh yang hijau, boleh yang merah. Yuk teman-teman, langsung saja kita bikin. Saya akan iris-iris bahannya menggunakan pisau dan talenan cantik keluaran dari Stand Cookware. Teman-teman kalau tertarik silahkan beli di Shopee, Tokopedia, atau Instagramnya Stand Cookware. Ini bahan-bahannya dijadikan satu. Teman-teman, saya akan menghaluskan bumbunya menggunakan chopper kesayangan saya, yaitu chopper dari Mitoshiba Elektronik, kodenya CH100 dan CH200. Jadi boleh pilih salah satu mau pakai yang mana atau mau beli yang mana. Tersedia di Shopee, Tokopedia, dan Instagramnya mito.id. Sebagian kelapa akan saya campurkan ke dalam bumbu ini supaya lebih keluar santannya. Saya akan masukkan gula merahnya supaya halus, tergiling. Tambahkan sedikit air. Oke, sudah selesai. Sudah selesai digabung dengan bahan yang lain. Sisa kelapanya. Saya ganti dengan spatula yang lebih besar. Spatula ini juga bisa beli di Shopee dan Tokopedia. Keluaran dari Stand Cookware spatulanya.
teman-teman, saya akan menambahkan sedikit air panas, kurang lebih 1/3 gelas. Lalu telur. Nah, telur ini boleh pakai boleh enggak, fungsinya supaya si botoknya ini lembut. Setelah tercampur dengan baik, diamkan kurang lebih 30 menit supaya bumbunya meresap. Itu kalau misalnya mau dibungkus pakai daun. Ini setelah didiamkan selama 30 menit, siapkan daun pisang yang sudah dijemur atau dibakar, lalu lidi dan daun salam ataupun lengkuas. Jadi nanti dibungkus, kasih daun salam di bawahnya. Ambil 1-3 sendok makan botok, sertakan juga airnya 3 atau 4 ya, sesuai aja dengan kebutuhan, mau dibikin gede ataupun kecil. Nah seperti ini, jadi airnya udah ada. Dibungkus. Begini seterusnya sampai botoknya habis. Dibungkus seperti ini seterusnya sampai habis. Dikukus sampai matang kurang lebih 40 menit dengan api sedang ke kecil. Saya menggunakan panci, ini namanya low presto, keluaran dari stand cookware, 30% lebih cepat dari panci biasa. Yang tertarik silahkan di Shopee, Tokopedia, atau follow ke Instagramnya stand cookware. Baiklah teman-teman, kalau daunnya sudah berubah seperti ini, lebih coklat warnanya, itu tandanya udah matang. Tapi silahkan dulu dites. Tadi masaknya kurang lebih 40 menit dengan api sedang. Oke, siap diangkat, kemudian didinginkan. Ini botoknya udah matang, udah saya buka. Wow, mantul banget. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Ini juga bisa dijual loh sebagai lauk matang. Jangan lupa follow ke Instagram saya bersama Estepiani. Iya, emang sekarang begitu nasinya, terlalu banyak. Tongolin bun, dijum. Kan emang dikasih kacang tuh.